Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya lah amal saleh menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita hingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis al-ilm, khususnya membahas tentang Al-Quran. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan memulai kajian tafsir Al-Quran merujuk pada kitab yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dengan judul Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Namun sebelumnya perlu kita ketahui, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa alasan kita belajar tafsir? Apakah keutamaan mempelajari ilmu tafsir? Maka tafsir Al-Quran secara ringkas adalah penjelasan tentang makna Al-Quran. Jadi apa yang dimaksud dengan tafsir? Secara ringkas dia penjelasan apa yang mungkin belum kita fahami dari makna-makna ayat. Ya. Oleh karena itu di antara keutamaan ilmu tafsir bahwasanya ilmu tafsir bisa membantu kita untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tafsir kita bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang dipahami adalah firman Allah yang merupakan asyraful kalam wa ahsanuhu wa asdaquhu. Firman Allah merupakan ucapan yang paling mulia, yang paling baik, yang paling benar, yang paling besar barokahnya. Sehingga tatkala kita menyibukkan diri dengan ucapan yang terbaik, mempelajari ucapan yang terbaik, maka kita telah menyibukkan diri dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah mempelajari ucapan Allah, firman Allah, maka berarti kita telah mempelajari ucapan yang terbaik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu dengan beberapa derajat.
Di sini kita bisa memahami kemuliaan ilmu, keutamaan ilmu, apa akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang paling afdal adalah Al-Qur'an. Jadi ilmu yang paling mulia adalah Al-Qur'an. Karena kalau kita perhatikan ma'asyarul muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam segala macam urusan agama kita, mau itu akidah, mau itu ibadah, apalagi muamalah, akhlak dan lain sebagainya, maka sumber utamanya adalah Al-Qur'an. Fikih misalkan, bukankah fikih itu banyak bersinggungan dengan hadis sahih, banyak bersinggungan dengan penjelasan para ulama, bahkan perbedaan pendapat para ulama? Betul. Namun fikih salat misalkan, bukankah kita mengerjakan salat ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi semua bidang-bidang ilmu di dalam Islam tidak akan lepas dari apa? Al-Qur'an. Segala macam bidang-bidang ilmu di dalam Islam maka tidak akan pernah lepas dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu Al-Qur'an, khususnya tafsir. Ya. Dan demikian pula di antara keutamaan ilmu tafsir, bahwasanya orang-orang yang mempelajarinya semoga masuk di dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khairukum, sebaik-baik kalian. Jadi siapakah sebaik-baik kita? Siapakah sebaik-baik manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Nah, sehingga kalau kita disibukkan dengan mempelajari Al-Qur'an, dengan tafsirnya, dengan penjelasannya, maka semoga kita termasuk di kalangan orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun secara singkat ilmu tafsir itu terbagi menjadi dua. Ya. Tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'thur itu adalah ilmu tafsir yang mengumpulkan riwayat-riwayat, baik itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun asar-asar para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang seterusnya di dalam menjelaskan suatu ayat. Jadi ketika dibawakan ayat, dijelaskan sababun nuzulnya, misalkan sebab diturunkannya ayat ini adalah berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian. Makna ayat ini menurut Ibnu Abbas adalah demikian dan demikian. Makna ayat ini menurut sahabat Ibnu Mas'ud adalah demikian dan demikian. Ini namanya tafsir bil ma'thur, menjelaskan kandungan ayat dengan riwayat baik hadis maupun asar para tabi'in dan seterusnya.
Dan di antara kitab tafsir model ini yang paling populer adalah tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Bahkan tafsir Ibnu Katsir di antara kitab tafsir bil ma'thur yang sangat fenomenal, karena ada banyak ulama yang meringkas, yang mengumpulkan dan meneliti dan lain sebagainya. Jadi kalau kita misalkan ya membaca kitab tafsir Ibnu Katsir yang beredar di pasaran terjemah, maka wallahu a'lam bishawab itu sebenarnya baru ringkasannya. Ya, baru ringkasannya. Setahu saya tidak ada terjemahan Ibnu Katsir yang lengkap. Allah alam, kalau memang ada berarti saya tidak tahu. Tapi yang kita kenal dari pustaka Ibnu Katsir, dari pustaka Imam Asy-Syafi'i dan lain sebagainya, itu adalah ringkasan yang diringkas oleh para ulama, yaitu di zaman ini. Nah, adapun tafsir yang kedua, apa tadi namanya? Tafsir bir-ra'yi. Itu adalah menjelaskan kandungan ayat secara langsung. Makna ayat ini adalah demikian, pelajaran dari ayat ini adalah demikian. Jadi tidak menyertakan hadis maupun asar para tabi'in, tidak menyertakan pendapat-pendapat para ulama salaf di dalam memahami makna ayat. Langsung dijelaskan oleh penulisnya. Nah, untuk tafsir ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bir-ra'yi, maka di antara kitab yang bagus tentang hal ini adalah kitab yang ada di hadapan kita, yaitu kitab Tafsir As-Sa'di yang dikenal dengan Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Jadi beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah itu tidak banyak membawakan dalil-dalil dari hadis maupun penjelasan para ulama salaf tentang makna ayat. Jadi beliau langsung menjelaskan, ayat ini berkaitan dengan ini dan itu, ayat ini memiliki kandungan ini dan itu, ya. Nah, untuk tafsir bir-ra'yi ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita harus benar-benar selektif di dalam mempelajarinya, karena ini tergantung penulisnya. Kalau penulisnya orang macam kita mau mentafsirkan Al-Quran misalnya, maka jelas akan banyak salahnya. Menurut saya ayat ini demikian maknanya, ayat ini memiliki faedah demikian dan demikian, ya, maka tentu akan banyak menemui kesalahan. Namun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah adalah seorang ulama terkemuka yang dikenal lurus akidahnya, baik manhajnya, sehingga penjelasan beliau terhadap ayat insya Allah sangat bermanfaat. Jadi beliau meskipun tidak membawakan dalil-dalil dari hadis dan penjelasan para tabi'in, namun setidaknya beliau memiliki ilmu yang matang, yang cukup untuk menjelaskan makna ayat. Dan pilihan itu ya sekarang ada di tangan kita. Oleh karenanya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan insya Allah berkelanjutan adalah tafsir As-Sa'di. Jadi kesimpulannya, tafsir As-Sa'di ini tafsir yang kedua, bir-ra'yi, bukan tafsir bil ma'thur. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, langsung kita masuk di dalam muqaddimah penulis, ya. Sebelum kita masuk di dalam penjelasan tafsir surat Al-Fatihah, insya Allah dimulai dari surat Al-Fatihah ya Bu ya. Dari awal ya. Dari awal atau dari juz amma ini kira-kira? Bagaimana? Ya, kalau lebih baiknya sih dari awal, dari Al-Fatihah. Ya, baik.
Namun sebelum kita masuk di dalam surat Al-Fatihah, alangkah baiknya kita membaca muqaddimah, pendahuluan dari penulis. Mohon maaf saya kurang tahu ada di halaman berapa di terjemahan, bisa dicari sendiri ya. Karena yang saya pakai adalah kitab aslinya, kitab berbahasa Arab. Nanti ibu-ibu sekalian bisa mengikuti antara apa yang saya terjemahkan dengan apa yang diterjemahkan di kitab, dan nanti mungkin bisa saling melengkapi. Misalkan ada di dalam penjelasan di kitab itu yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, bisa ditanyakan, tidak ada masalah ya, karena gaya penterjemahan di kitab itu terkadang berbeda dengan di kajian. Sudah ketemu ibu sekalian muqaddimah penulis? Muqaddimah penulis. Karena ada beberapa muqaddimah yang ada muqaddimah dari Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil, ada muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada muqaddimah dari peneliti pentahqiq, dan yang akan kita baca adalah muqaddimah dari penulis. Kesulitan menemukan? Bagaimana Bu? Muqaddimah penulis, kata pengantar penulis. Iya, sudah ketemu? Baik, kita bacakan. Qala al-muallifu rahimahullah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-furqana. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Furqan, Al-Fariqa bainal halali wal haram, yang membedakan antara yang halal dan yang haram, Was-su'ada wal ashqiya, yang membedakan antara orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang sengsara, wal haqq wal batil, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, di sini penulis memulai muqaddimahnya, kata pengantarnya, dengan memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu dikaitkan dengan tema kita, karena pembahasan kita adalah tafsir Al-Quran, maka penulis menggandengkan pujian kepada Allah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan berupa menurunkan Al-Quran, yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Furqan. Jadi nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Bahkan ada satu surat di dalam Al-Quran yang namanya Al-Furqan. Apa maknanya? Pembeda. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara yang halal dan yang haram, antara orang-orang yang bahagia ahli surga dan orang-orang yang sengsara ahli neraka, antara yang hak dan yang batil. Kita lanjutkan. Wa ja'alahu bi rahmatihi hudan linnasi umuman, dan Allah menjadikan Al-Quran dengan rahmatnya sebagai petunjuk bagi manusia secara umum. Walil muttaqina khususan, dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa secara khusus. Min dalalil kufri wal ma'asi wal jahl, Allah berikan petunjuk mereka dari kesesatan, kekufuran, kemaksiatan, kebodohan, ila nuril imani wat taqwa wal ilm, menuju cahaya iman, ketakwaan dan ilmu. Wa anzalahu shifaan lis sudur min amradis syubuhati wasyahawat,
Dan Allah juga menurunkannya Al-Quran sebagai obat bagi hati dari penyakit-penyakit syubhat dan syahwat. Wa yahsulu bihil yaqinu wal ilmu, sehingga tercapailah keyakinan dan ilmu fil matalibil aliyat, dalam yaitu harapan-harapan yang tinggi. Wa shifaa'un lil abdan, atau wa shifaan lil abdan, dan juga Allah menurunkan Al-Quran sebagai obat bagi badan, bin amradiha, dari penyakit-penyakitnya, wa ilaliha wa alamiha wa saqamiha, dari berbagai macam penderitaan-penderitaan yang ada. Ya. Nah, di sini penulis mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu obat bagi segala macam penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit badan. Penyakit hati, maka ini sangat jelas. Orang yang banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dikala hatinya susah, insya Allah akan menjadi tenang. Jadi ini diantara cara memanfaatkan Al-Quran. Ya, kalau kita memiliki atau merasakan keresahan di dalam hati, coba sekali-kali pergi ambil mushaf baca Quran. Insya Allah meredakan. Ya, dan kita saksikan banyak sekali orang-orang ketika mengalami stres, ketika mengalami kesusahan, keresahan, mereka lari kepada maksiat, obat-obatan terlarang, hiburan-hiburan, maka itu tidak menyembuhkan. Kalaupun menyembuhkan, itu hanya sementara dan seperti fata morgana. Beda dengan Al-Quran, benar-benar akan menyembuhkan hati. Karena segala macam apa yang kita hadapi di dunia ini sumbernya kan hati. Hati kita senang, hati kita susah, maka segala aktivitas kita akan berpengaruh. Hati susah, keluar rumah sudah sumpek, bawaannya emosi, ya, sampai pun ngantar anak sekolah dalam keadaan tidak senang dan lain sebagainya. Tapi kalau hati kita senang, apapun yang kita hadapi dengan senyuman. Ya, kalau hati kita baik, maka apapun yang kita rasakan, insya Allah akan mudah untuk kita, yaitu hadapi. Ya, karena memang Nabi SAW mengatakan, fa inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah segala jasadnya. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Nah, hati rusak, obatnya apa? Al-Quran. Hati berpenyakit, obatnya Al-Quran. Nah, demikian pula beliau menyebutkan Al-Quran juga bisa sebagai obat bagi badan. Sakit secara fisik, pusing, sakit demam, terkena penyakit ain, ya. Tahu penyakit ain, ibu sekalian? Penyakit yang ditimbulkan dari mata yang hasad. Jadi orang memandang ini bisa menyebabkan kita sakit kalau dia hasad. Lalu apa yang terjadi pada diri kita? Ya, tiba-tiba rasa badan ini nggak enak, ngereges, mungkin pusing, mungkin demam, mungkin mual, padahal sebelumnya baik-baik saja. Bisa jadi ini karena penyakit apa? Ain. Nah, sakit fisik juga bisa diobati dengan Al-Quran. Makanya dikenal juga dengan istilah apa? Ruqyah syar'iyah. Membaca Al-Quran bisa insya Allah menyembuhkan sakit. Namun ini tergantung keyakinan yang membaca.
Kalau yang membaca ragu, bener tak demam sembuh dengan baca Quran, atau iman kita yang kurang, ya jangan salahkan bacaan Qurannya, tapi salahkan kualitas iman kita. Ya, namun yang jelas Al-Quran bisa penyembuh, bisa menjadi penyembuh bagi badan. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa akhbara annahu la raiba fihi, dan Allah juga mengabarkan bahwasanya Al-Quran la raiba fihi wa la syakka biwajhihi minal wujuh, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan dari berbagai macam sisinya. Dan ini kita sering membacanya dan mendengarkannya di awal-awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, belum apa-apa kita mendengarkan Allah berfirman Alif Lam Mim, kitab ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, bagi seorang mukmin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai pernah meragukan Al-Qur'an. Jangan sampai pernah meragukan kabar-kabar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kisah para nabi banyak disebutkan di dalam Al-Quran secara global, ya. Maka jangan pernah ada yang meragukannya, karena Al-Quran tidak ada keraguan dari berbagai sisi. Wa dzalika listimalihi 'alal haqqil 'azimi fi akhbarihi. Yang demikian itu karena Al-Quran mencakup kebenaran yang agung di dalam kabar-kabarnya, wa awamirihi, dan di dalam perintah-perintahnya, wa nawahihi, dan di dalam larangan-larangannya. Jadi jangan pernah meragukan kebenaran Al-Quran, baik itu dari kabar-kabarnya maupun perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya. Ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit contoh. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran melarang yang namanya riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, sekarang kita lihat bagaimana respon reaksi manusia ketika kita menjelaskan haramnya riba. Banyak di antara mereka yang menolak. Banyak di antara mereka yang tidak faham. Kalaupun faham, mereka sudah terlanjur asik larut di dalamnya. Padahal ini terdapat di dalam Al-Quran. Ini hanya satu contoh, ya. Bukan hanya riba, larangan di dalam Al-Quran banyak. Khamr, minuman keras, maisir, judi, syirik. Allah subhanahu wa ta'ala melarang di dalam Al-Quran. Dan kita lihat sendiri bagaimana masyarakat kita, kaum muslimin, ketika mendengarkan ayat-ayat tentang larangan tersebut. Wallahu a'lam bishawab, ada dua kemungkinan. Bisa jadi mereka hanya membaca tapi tidak memahami, atau bisa jadi mereka sudah paham tapi memang mereka keras kepala. Ya. Ketika disampaikan ayat tentang riba, mereka masih tidak mau meninggalkan riba. Nah, khawatirnya ini termasuk di antara tanda meragukan apa? Al-Quran. Apakah Anda ragu haramnya riba? Nah, ini pertanyaan yang perlu untuk kita jawab ketika kita melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wa anzalahu mubarakan, Allah juga menurunkan Al-Quran sebagai barakah, fihil khairul katsir, di dalamnya ada kebaikan yang banyak, wal ilmul ghazir, dan ilmu yang melimpah, wal asrarul badi'ah, dan rahasia-rahasia yang indah,
wal matalibur rafi'ah, dan harapan-harapan yang tinggi. Fa kullu barakatin wa sa'adatin tunalu fid dunya wal akhirah, maka setiap keberkahan dan kebahagiaan itu akan diraih di dunia dan di akhirat. Fasababuha, maka sebabnya adalah al-ihtida'u bihi wattiba'uhu, yaitu mengambil Al-Quran sebagai petunjuk dan mengikutinya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara contoh keberkahan Al-Quran, membaca satu huruf itu dikalikan berapa? 10 kali lipat. Yang namanya berkah itu tidak dilihat dari jumlah banyaknya, tapi dilihat dari manfaatnya. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya al-barakah itu ada yang mengatakan diambil dari kata birkah, al-birkah. Dan al-birkah itu semacam danau atau suatu tempat yang menampung air. Bisa danau, lebih kecil lagi kolam, ya, itu namanya apa? Al-birkah. Al-birkah. Nah, bagaimana sifat al-birkah, kolam atau danau itu? Dia terus-menerus bisa menampung air. Dan air itu bisa memberi manfaat yang banyak kepada makhluk hidup. Demikian pula keberkahan. Ya, keberkahan itu bisa menampung banyak kebaikan. Nah, di antaranya membaca Al-Quran berkah. Kenapa? Satu huruf yang dibaca akan dikalikan 10 kali lipat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca satu huruf di dalam Al-Quran, dia akan dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan dikalikan 10 kali lipat. Alif lam mim bukan satu huruf, tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim total nilainya berapa ibu-ibu? 30. Berkah. Tapi ya jangan baca alif lam mim tok. Ya. Tapi baca yang lainnya. Intinya satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Nah, ini diantara keberkahan Al-Quran. Belum lagi keberkahan yang lainnya yang mungkin tidak kita sadari. Nah, kemudian wa akhbara annahu musaddiqun wa muhaiminun 'alal kutubis sabiqati, dan Allah juga mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an itu membenarkan dan menjadi ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Kita kenal Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana status kitab-kitab tersebut? Tergantung Al-Quran. Fama yashhadu lahu fahuwal haq. Apa yang dipersaksikan kebenarannya di dalam Al-Quran maka benar. Wa maraddahu fahuwal mardud. Dan apa yang ditolak oleh Al-Quran maka tertolak. Karena kitab-kitab terdahulu tidak dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara keutamaan Al-Quran melebihi kitab-kitab sebelumnya. Hanya Al-Quran yang Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-dzikra, Al-Quran, dan kami pula lah yang menjaganya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara generasi yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran.
Ya. Sedangkan kitab-kitab terdahulu maka tidak terjamin keasliannya karena telah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Li'annahu tadammanaha wa zada 'alaiha. Kenapa kitab-kitab terdahulu itu tergantung terhadap Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu memiliki kandungannya dan ada tambahan atasnya. Karena Al-Qur'an sudah sempurna. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan petunjuk dengan Al-Qur'an barang siapa yang mengikuti keridhaannya menuju jalan-jalan keselamatan. Fahuwa hadin lidaris salam, maka Al-Qur'an adalah petunjuk bagi jalan keselamatan atau negeri keselamatan, yaitu surga. Mubayyinun li tariqil wusuli ilaiha, yang menjelaskan jalan menuju surga. Wa hathun 'alaiha, dan memotivasinya. Wa kashifun 'anit tariqil musilati ila daril alam wa muhadzirun anha. Dan Al-Qur'an juga mengungkap atau menyingkap jalan-jalan yang bisa menjerumuskan kepada negeri kesengsaraan dan memperingatkan darinya. Di antaranya banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hakikat iblis dan syaitan. Jangan ikuti mereka, sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata. Banyak kan kita jumpai. Nah, ini di antara fungsi Al-Quran, memperingatkan manusia jangan sampai menuju jalan kesengsaraan, jangan sampai masuk di dalam neraka. Di antaranya dengan memperingatkan bahaya iblis, bahaya syaitan. Jadikanlah setan sebagai musuh bagi kalian, bukan dijadikan sebagai teman. Jauhilah bisikan-bisikan syaitan, jangan dengarkan bisikan-bisikan syaitan. Setan memerintahkan kepada keburukan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan, jelaskan. Ya. Allah terangkan bagaimana jalan menuju surga, dan Allah terangkan jangan sampai terjerumus di dalam jalan menuju neraka. Wa qala ta'ala mukhbiran anhu, dan Allah Ta'ala mengabarkan tentangnya, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Al-Quran adalah kitab yang jelas ayat-ayatnya dan diperinci ayat-ayatnya yang berasal dari sisi Tuhan yang maha bijaksana, lebih maha mengetahui. Fabayyana ayatihi akmala tabyinin, maka Allah menjelaskan ayat-ayatnya dengan penjelasan yang sempurna. Wa atqanaha ayya itqanin, dan benar-benar yaitu menyempurnakannya, benar-benar mengokohkannya dengan sebenar-benarnya kekokohan. Wa fassalaha bitabyinil haqqi minal batil, dan Allah juga memerinci dengan menjelaskan yang hak dari yang batil. Warusdi minad dhalal, dari petunjuk dan kesesatan, menjelaskan petunjuk dari kesesatan. Tafsilan kashifan lil labsi, dengan perincian yang menyingkap segala macam bentuk kesamaran. Likaunihi sadiran min hakimin khabir, karena Al-Quran itu berasal dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, seandainya Al-Quran bukan diturunkan dari Allah, tentu akan dijumpai banyak perselisihan, banyak kontradiksi. Dan ini hal yang perlu untuk kita camkan. Jangan sampai pernah meragukan keotentikan Al-Quran. Jangan pernah meragukan yaitu Al-Quran adalah kitab yang sempurna, yang tidak ada
perselisihan di dalamnya. Nggak ada hal yang kontradiktif. Kalau merasa atau dirasa kok kayaknya ayat ini dan ayat itu bertentangan, maka yang wajib untuk diperiksa adalah pemahaman kita. Berarti kita yang belum paham. Berarti kita yang belum sampai ilmunya. Ya. Jadi Al-Quran tidak akan pernah ada pertentangan di dalamnya. Karena apa? Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Fala yukhbiru illa bis-sidqi wal haqqi wal yaqin. Maka tidaklah Allah mengabarkan kecuali dengan kejujuran, kebenaran dan keyakinan. Wala ya'muru illa bil adli wal ihsani wal birr. Dan tidaklah Allah memerintahkan kecuali dengan keadilan, kebaikan. Wala yanha illa anid madar ad-diniyah wad dunyawiyah. Dan tidaklah Allah melarang kecuali dari bahaya baik dari sisi agama maupun dunia. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita pegang teguh. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, maka itu pasti perintah yang terbaik. Jangan pernah sedikit pun merasa apa nggak salah Allah memerintahkan demikian. Kok kayaknya perintah ini tidak relevan. Sering dengarkan itu? Ya. Al-Quran sudah tidak relevan. Sama seperti menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala salah di dalam menurunkan Al-Quran. Sama seperti Allah atau dituduh tidak tahu dengan perkembangan zaman. Kalau di zaman dulu jilbab wajib, karena ketika Al-Quran diturunkan masyarakat ada di padang pasir, jadi kena debu. Pernah dengar seperti itu? Wanita-wanita di sana hidup di padang pasir, jadi banyak debu sehingga wajar diperintah berzilbab, berhijab. Kalau sekarang zaman modern, nah ini diantara bentuk penentangan terhadap Al-Quran. Tidak menerima kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan yang terbaik bagi umatnya, laki-laki maupun wanita. Ketika Allah perintahkan di dalam Al-Quran, maka wajib untuk mengimaninya. Perintah Allah perintah yang terbaik, dan larangan Allah itu larangan yang bisa menghindarkan kita dari bahaya dunia dan akhirat. Wa aqsama ta'ala bil Qur'an, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran. Wa wasafahu bi annahu majid, dan Allah juga mensifati Al-Quran dengan majid. Apa itu? Wal majdu sa'atul awsafi wa 'azamatuha. Al majdu adalah luasnya sifat dan agungnya sifat tersebut. Ya, yang sering diterjemahkan dengan mulia. Namun beliau menjelaskan al majdu itu adalah sa'atul awsaf wa 'azamatuha, luas, agung. Wa dzalika li sa'ati ma'anil Qur'ani wa 'azamatiha. Yang demikian itu karena memang Al-Qur'an memiliki keluasan makna dan keagungan makna. Ya. Al-Qur'an memiliki keluasan makna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim senantiasa relevan dengan segala zaman dan bisa menjadi panduan hidup manusia sampai kiamat nanti, kalau manusia memang berpegang teguh dengannya. Dan tidak ada di dalam kehidupan dunia satu kitab yang bisa menjadi petunjuk bagi seluruh permasalahan. Kita ambil contoh
satu ayat di dalam Al-Quran ini bisa memiliki kandungan makna yang luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahuinya. Ada satu kisah di suatu kedai atau di suatu warung, ada seorang kafir yang mempertanyakan kebenaran Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Bertemulah dengan seorang muslim yang cukup cerdas. Orang kafir ini tanya, apakah benar Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Maka muslim ini mengatakan, iya, benar. Kalau demikian, apakah ada penjelasannya membuat roti semacam ini di dalam Al-Quran? Maka muslim tadi mengatakan, ada. Loh, di ayat mana? Ya, sebelum ayatnya ditunjukkan, bagaimana penjelasannya? Maka muslim tadi memanggil chefnya, pembuat roti. Pak, sini pak, cara membuat roti ini gimana? Oh, caranya begini, demikian dan demikian. Lalu disampaikan kepada orang kafir tadi. Inilah jawabannya. Jawaban dari apa? Penjelasan Al-Quran tentang bagaimana cara membuat roti. Maka orang kafir tadi geleng-geleng. Loh, saya tanya di dalam Al-Quran, bukan tanya kepada pembuat roti. Kalau tanya kepada pembuat roti, semua orang tahu. Loh, di dalam Al-Quran ada. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika engkau tidak mengetahuinya. Jadi semua permasalahan ada jawabannya, asalkan kita tanya kepada siapa? Ahlinya. Dan tanya kepada ahlinya di antara petunjuk Al-Quran. Jadi ibu-ibu kalau masalah kesehatan tanya kepada dokter, telah mengikuti petunjuk Al-Quran. Tanya masalah bangunan kepada insinyur, telah mengikuti petunjuk Al-Quran. Termasuk tanya dalam masalah agama kepada ulama, telah mengikuti petunjuk Al-Quran. Ya, jadi Al-Quranul Karim telah menjelaskan segala sesuatu. Ya, makanya dinamakan dengan Al-Majid karena memiliki keluasan makna. Wa wasafahu, dan juga Al-Quran atau Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran bi annahu dzu dzikr. Ya, bi annahu dzu dzikr, yang memiliki zikir. Ay yutadzakkaru bihil ulumul ilahiyah wal akhlaqul jamilah, yaitu yang dengannya menjadi pengingat atau menjadi diingatlah ilmu-ilmu ketuhanan dan akhlak-akhlak yang indah, wal a'malus salihah, dan amal-amal saleh, wa yatta'idu bihi man yakhsha, dan mengambil pelajaran bagi siapa yang takut. Jadi Al-Quran dinamakan dengan Dzudzikr, pengingat. Dengannya kita menjadi ingat. Ya, dengannya kita menjadi beramal saleh. Kadangkala ketika kita sedang bingung mau apa, lalu kita kembali kepada Al-Quran, ternyata di situ kita mengingat sesuatu yang bermanfaat. Sering kali terjadi. Saat kita sedang bingung lalu kita baca Quran, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberikan ilham. Ini yang harus kau kerjakan. Ini yang harus kau tinggalkan. Makanya Al-Quran dinamakan dengan Dzudzikr. Apa? Pengingat. Kemudian waqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran
berbahasa Arab agar kalian berfikir. Fa anzalahu bihadzal lisan, maka Allah turunkan Al-Qur'an dengan lisan Arab ini, linaqilahu wa natafahamahu, agar kita berfikir dan memahaminya. Wa amarna bitadabburihi wa tafakkuri fi, dan Allah juga perintahkan kita untuk mentadabburinya dan berfikir di dalamnya. Wal istinbati li ulumihi, dan menjadikan menyimpulkan suatu hukum ya dari Al-Qur'an dengan ilmu-ilmunya. Wa madzaka illa li an tadabburahu miftahu kulli khair. Yang demikian itu karena li'anna tadabburahu, mentadabburi Al-Qur'an adalah kunci dari segala kebaikan. Mahsalun lil ulumi wal asrar, sebagai cara untuk meraih ilmu dan rahasia-rahasia. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Al-Quran tidak akan mungkin bisa lepas dari bahasa Arab. Islam tidak akan mungkin bisa lepas dari bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Meskipun kita tidak tahu hikmahnya, tapi kita yakin karena Al-Quran bahasa terbaik, atau bahasa Arab adalah bahasa terbaik, ya, melebihi bahasa-bahasa manapun. Oleh karenanya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini maka saya sekali lagi tetap berusaha, meskipun di dalam kajian kita ini sudah ada kitab terjemahan yang sudah berbahasa Indonesia, saya tetap berusaha untuk merujuk kepada kitab aslinya yang berbahasa Arab. Di antaranya ini sebabnya Al-Quran dituliskan dalam bahasa Arab. Jadi mau memahami Al-Quran harus melewati bahasa Arab, ya. Terlebih betapa banyak kita jumpai ada kesalahan di dalam menerjemahkan, kesalahan di dalam memaknai. Ini kita bukan meremehkan penerjemahnya, kita bersyukur kitab sebagus ini sudah ada yang menerjemahkan. Namun bukan berarti semua sudah sempurna. Disinilah tentunya kita pentingnya kita untuk saling menyempurnakan. Kita merujuk pada kitab aslinya dan ada kitab terjemahan. Jadi saling menyempurnakan, insya Allah. Bukan sekali lagi meremehkan, bukan merendahkan, ya. Tapi untuk kembali kepada keotentikan. Karena penulis ini adalah orang Arab dan beliau menulis dengan bahasa Arab. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang bahasa Arab ini ya memang kita sadari ya. Kira-kira sulit atau tidak, Bu? Ibu-ibu harusnya sudah sering berinisiatif belajar bahasa Arab. Harusnya lo ya. Lalu bagaimana kesannya? Apakah juga terjadi belajar pertama banyak, lama-lama merotol gitu? Lumrah terjadi ya. Iya, tidak bisa disalahkan juga ya sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi ya karena keterbatasan di dalam memahami, ya, kemampuan dan lain sebagainya. Namun apapun itu, usaha yang ibu-ibu lakukan insya Allah sudah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Meskipun mungkin belum tuntas-tuntas, belum paham-paham, yang penting ibu-ibu sekalian sudah menempuh jalan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga.
Kita belajar bahasa Arab itu untuk agama, untuk memahami Al-Quran, bukan untuk bahasa internasional. Bagaimana kita bisa ngomong dengan orang-orang asing? Tidak, untuk memahami Al-Quran. Ya, oleh karena itu, kalau memang sampai sekarang masih aktif, masih lanjut, maka bismillah, lanjutkan saja. Ya, yang sudah putus, kalau ada kesempatan lagi, belajar lagi. Sekali lagi, menempuh jalan, berada di perjalanan, meskipun gak sampai-sampai, lebih baik daripada berhenti tidak berusaha. Baik. Jadi Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, ya, karena bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian falillahil hamdu wasyukru wassana, maka segala puji bagi Allah dengan rasa syukur dan pujian kepadanya. Alladzi ja'ala kitabahu hudan wa shifaan wa rahmatan wa nuran, yang menjadikan kitab sucinya sebagai petunjuk, sebagai obat, sebagai rahmat, sebagai cahaya, wa tabsiratan wa tadhkiratan, sebagai penjelas dan pengingat, wa barakatan wa hudan wa busyra lil muslimin, sebagai berkah, petunjuk dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Fa idza ulima hada, maka ketika kita mengetahui hal ini, ulima iftiqaru kulli mukallafin li ma'rifati ma'anihi wal ihtida'i biha, maka diketahuilah betapa butuhnya seorang mukallaf, seorang yang dibebani syariat seperti kita ini, butuh untuk mengetahui makna-maknanya dan mengambil petunjuk darinya. Jadi kalau kita sudah tahu Al-Quran memiliki banyak sekali keutamaan yang akan mendatangkan kebahagiaan kita dunia dan akhirat, maka sudah pasti kita butuh untuk memahami makna-maknanya dengan ilmu tafsir inilah. Ya, wa kana haqiqan bil abdi an yabdhula juhdahu, maka sudah sepatutnya bagi seorang hamba untuk mengerahkan usahanya, wa yastafrigha wus'ahu, dan benar-benar memanfaatkan kelapangannya, fi ta'allumihi wa tafahumihi, untuk mempelajari dan memahaminya, bi aqrabit turuqil musilati ila dzalik, dengan jalan yang paling mudah untuk menuju hal itu. Kita tinggal mempelajari kandungan-kandungannya. Ini bukan hal yang sulit, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tinggal menyempatkan waktu untuk belajar. Kita sudah tidak perlu lagi berjuang dengan harta dan senjata bersama Rasulullah SAW. Yang kita fokuskan sekarang belajar. Di zaman dahulu belajar serba repot. Di awal diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin belajar Al-Quran bersama Rasulullah itu di tempat rahasia, di Darul Arqam. Kalau pernah dengar Darul Arqam, itu adalah nama rumah sahabat Al-Arqam, yang di sana kaum muslimin berkumpul sembunyi, ya, secara sembunyi-sembunyi untuk belajar Islam dari Rasulullah SAW. Ada di kota Mekah. Menunjukkan belajar di zaman itu sulit, tidak bebas. Waktu dan tempat harus benar-benar tidak diketahui oleh musuh. Nah, sekarang kita dimudahkan, mau belajar dimanapun, kapanpun. Ditambah lagi sekarang ada kajian online. Tugas kita hanya belajar demi untuk memahami Al-Quran. Maka wajib kita kerahkan sesuai dengan kemampuan kita. Ya,
Makanya para ulama di antara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala memberikan satu petuah, wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu sejenak, maka dia akan dihinggapi kebodohan sepanjang umurnya. Ini menunjukkan belajar itu butuh pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, ya, ini dibutuhkan. Kadang-kadang melawan ngantuk, ya namanya belajar, ya, beda dengan menonton hiburan. Ya, mata kita nggak ngantuk. Kenapa? Karena setan berperan di sana. Jangan ngantuk, jangan ngantuk. Seneng. Tapi kalau kajian, ngantuk oh. Boseni. Ya, itu setan. Padahal yang kita kaji sekali lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik ucapan kita pelajari, tapi dengan mudahnya kita bosan, ngantuk dan lain sebagainya. Tapi kalau seburuk-buruk ucapan setan, hiburan yang membuat kita terlena, nggak ngantuk kita. Ini menunjukkan belajar butuh perjuangan. Ya, kalau surga itu tidak indah, tidak mahal harganya, ya tentu jalan yang kita tempuh itu jalan yang mudah. Tapi jalan menuju surga terjal, menunjukkan apa? Benar-benar surga itu mahal, harus didapat dengan perjuangan. Ya, semakin sulit jalan yang kita tempuh, maka semakin terbayar dengan keindahan surga. Tapi kalau menuju neraka, menuju kehinaan, mudah. Makanya Rasul mengatakan apa? Wa huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Pokoknya kita turuti nafsu kita sampai kita di neraka. Dan sebaliknya, wa huffatil jannatu bil makarih. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang kita benci. Lagi ngantuk, disuruh sholat subuh. Ya, mau dapat pahala banyak baca Quran. Lapar disuruh puasa. Secara naluri fitrah manusia kita nggak suka itu. Tapi itulah yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Banyak-banyak bersabar, banyak-banyak menahan diri. Tapi dapatnya apa? Worth it. Surga. Nah, maka Syekh di sini menasihati kita, orang yang benar-benar faham Al-Quran, petunjuk terbaik bagi manusia, maka dia harus berupaya sekuat tenaga untuk mempelajarinya dengan cara semudah mungkin. Waqad kasurat tafasirul a'immati rahimahumullah, dan sungguh banyak tafsir-tafsir yang telah disusun oleh para ulama rahimahumullah. Famin mutawwalin kharijin fi aktsar buhusihi anil maqsud, ada yang terlalu panjang hingga keluar dari pembahasan yang diinginkan. Wa min muqassirin, ada yang terlalu ringkas, yaqtasiru ala halli ba'dil alfadil lughawiyah, hanya membahas dari segi lafaz bahasa, biqat'in nadhari anil murad, tanpa melihat apa yang diinginkan. Jadi ada tafsir yang terlalu panjang, ada tafsir yang hanya membahas dari segi bahasa tapi tidak melihat kandungannya. Wa kana alladhi yanbaghi fi dzalik, maka yang sepatutnya dilakukan an yuj'alal ma'na huwal maqsud. Ketika mempelajari tafsir, jadikanlah memahami makna itu tujuan.
Kita baca Quran ini supaya apa? Paham maknanya. Wal lafdhu wasilatun ilaihi, sedangkan lafaz itu hanya sebagai wasilah, sarana. Karena ada jamaah sekalian, di antara tafsir para ulama itu yang hanya membahas satu lafaz panjang lebar, hanya satu lafaz saja. Dari segi bahasa, bagaimana asal usulnya, syairnya dan lain sebagainya, memang luas bahasa Arab. Tapi akhirnya terus makna ayat yang bisa kita pahami apa? Akhirnya blank. Karena fokus hanya membahas lafaz. Maka Syekh mengajurkan harusnya belajar tafsir itu tujuan utamanya memahami makna ayat. Tidak hanya sekedar mengupas lafaz. Ya, fayunzaru fi siyaqil kalam, sehingga dilihat konteks kalimatnya. Wa ma sabaqa li ajlihi atau wa masiqa li ajlihi, bagaimana konteks kalimat ini dibawa. Wa yuqabalu bainahu wa baina nadhirihi fi mawdhi'in akhar, lalu dibandingkan ya antara lafaz ini dengan yang semisalnya di tempat yang lain. Fayu'rafu annahu siqa li hidayatil khalqi kullihim, maka diketahuilah bahwa ayat ini dibawa untuk memberi petunjuk makhluk seluruhnya, alimihim wa jahilihim, baik yang alim maupun yang jahil. Al-Quran bisa memberi petunjuk bagi orang yang berilmu maupun orang yang tidak berilmu. Hadirihim wa badawihim, hadarihim wa badawihim, baik orang yang hadari, yang semacam orang kota gitu loh, macam orang yang memiliki yaitu cendekiawan ya, atau orang badui, orang ya pedalaman ya. Fannadharu li siyaqil ayati ma'al ilmi bi ahwalir rasul, demikian pula melihat konteks ayat bersama dengan mengetahui keadaan-keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa siratihi ma'a ashabihi wa a'daihi waqta nuzulihi, dan bagaimana kisah perjalanan beliau bersama para sahabatnya, bersama musuh-musuhnya di waktu diturunkannya ayat. Ya, jadi memahami tafsir juga bisa dibantu dengan sababun nuzul. Min a'dhami ma yu'inu ala ma'rifatihi wa fahmil muradi minhu, dan ini diantara hal terbesar yang bisa membantu kita untuk memahami dan mengetahui maksud dari Al-Quran. Khususan idan dhamma ila dzalika ma'rifatu ulumil arabiyyati ala ikhtilafi anwa'iha, terlebih khusus apabila tergabung di dalamnya pengetahuan ilmu bahasa Arab dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Maksudnya Syekh di sini, belajar tafsir itu akan lebih sempurna kalau ditunjang dengan pengetahuan bahasa Arab. Dan dalam hal ini beliau ya wallahu alam insyaallah termasuk di antara pakar tafsir yang mumpuni juga dalam bahasa Arab. Jadi tidak diragukan lagi yaitu karya tulis beliau ini. Faman wuffiqa lidzalik, maka siapa yang diberi taufik untuk bisa melakukan hal ini, belajar tafsir, mengetahui maknanya ditunjang dengan bahasa Arab, lam yabqa alaihi illa al-iqbalu ala tadabburihi wa tafahumihi, maka yang tersisa baginya adalah segera untuk mentadabburinya dan memahaminya, wa kathrati tafakkuri fi alfadhihi wa ma'anihi wa lawazimiha, dan bersegera untuk memperbanyak tafakkur. Tafakkur dan tadabbur itu hampir sama ibu sekalian. Ya, tadabbur itu mendalami, tafakkur itu berfikir. Sama saja. Ya, mentafakkuri lafaz-lafaznya, makna-maknanya dan kelaziman-kelazimannya.
wa ma tadammanahu, dan apa kandungannya, wa ma tadullu alaihi mantuqan wa mafhuman, dan apa yang ditunjukkan darinya, baik itu secara mantuk maupun secara mafhum. Ya, secara mantuk itu secara yang tersurat atau tersirat. Kalau tersurat itu apa, Bu? Yang tertulis. Ya, berarti yang tersurat itu mantuk. Yang tersurat itu mantuk. 5 ya 5. Bulan Ramadan ya bulan Ramadan. Ya. Adapun mafhum itu yang tersirat. Tidak secara langsung, tidak tertulis, tetapi dipahami darinya. Itu namanya mafhum. Ya, contoh, wala taqrabuz zina. Artinya apa? Jangan kalian dekati zina. Yang tersurat apa? Kita dilarang mendekati zina. Yang tersirat larangan berzina. Perhatikan, ada nggak di dalam ayat ini larangan berzina? Larangan berzina ada nggak di dalam ayat ini? Jangan dekati zina. Tidak ada. Yang dilarang itu mendekati. Kita dilarang mendekati zina. Tapi apakah kita dilarang berzina? Jawabannya iya, dilarang, tapi dari segi mafhum, yang tersirat. Artinya kalau mendekati saja tidak boleh, maka apalagi melakukan. Nah, itu mantuk dan mafhum, tersurat dan tersirat. Fa idza badala wus'ahu fi dzalik, maka apabila seseorang sudah mengusahakan hal itu, ya, farrabbu akramu min abdihi, farrabbu akrama min abdihi, maka Tuhan kita telah memuliakan hambanya. Fala budda an yaftaha alaihi min ulumihi umuran la tadkhulu tahta kasbihi, maka sepatutnya Allah akan membukakan bagi seorang hamba ilmu-ilmunya, perkara-perkara yang tidaklah masuk kecuali di bawah usahanya. Walamma manna al-bari ali wa ala ikhwanihi bil istighali bi kitabatil aziz, dan ketika Allah sang pencipta telah menganugerahkan kepadaku, alayya, dan kepada saudara-saudaraku, untuk menyibukkan diri dengan bi kitabil aziz, dengan kitabnya yang mulia Al-Qur'an, bihasabil halil laiqati bina, dengan kondisi yang layak bagi kami, ahbabtu an arsuma min tafsiri kitabillahi ma tayassar. Nah ini ya, jadi beliau sudah mulai menjelaskan sebab beliau menulis karya tulis ini. Jadi beliau sudah sering belajar tafsir dengan murid-murid beliau, ya, dan saat itu belum dibukukan. Jadi entah beliau menjelaskan ayat atau tafsir secara langsung di dalam pengajian, ya. Nah karena itulah beliau ingin untuk menorehkan, menulis tafsir dari Al-Quran apa yang mudah. Wa ma manna bihi lahu alaina, apa yang telah Allah anugerahkan kepada kami dari ilmu yang bermanfaat, liyakuna tadhkiratan lil muhassilin, agar menjadi pengingat bagi orang yang ingin meraih ilmu tafsir tersebut, wa alatan lil mustabsirin, dan sebagai alat sarana bagi orang yang ingin, yaitu mengambil pelajaran darinya, wa ma'unatan lis-salikin, dan sebagai penolong bagi orang yang ingin menempuh jalannya. Wala uqayyidahu khawfad dhaya wa lam yakun qasdi fi dzalik illa an yakuna al-ma'na wal maqsud. Ya, dan aku hanya memberikan penjelasan yang singkat
karena khawatir akan hilang karena maksud tujuanku yang demikian itu, melainkan karena hanya ingin agar kita memahami makna yang dimaksud. Jadi beliau tidak panjang lebar, tapi terjemahannya berapa jilid, Bu? Tapi ini paling ringkas loh, beneran. Paling ringkas tafsir Syekh As-Sa'di. Ya. Paling ringkas dibanding dengan Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Apalagi tafsir Ibnu Katsir itu banyak menyebutkan riwayat-riwayat. Kalau ini hanya menyebutkan makna, kandungannya apa, yang bisa diamalkan apa. Itu pun di terjemahan sudah berapa jilid gitu ya. Nah, ini butuh perjuangan. Ya. Walam astaghil fi halil alfadhi wal uqud. Dan aku, kata beliau, tidak menyibukkan pada mengungkap makna lafadz-lafadznya. Lafadz ini maknanya apa, enggak. Beliau tidak terlalu fokus dalam masalah itu. Lil ma'na alladhi dzukirat, pada makna yang disebutkan, li'annal mufassirin qad kaffu man ba'dahum, karena para ahli tafsir sudah mencukupi bagi yang setelah mereka. Artinya kalau kita ingin belajar lafadz-lafadz Al-Quran secara luas, silahkan merujuk tafsir yang lain. Beliau menulis ini untuk pemula, bagaimana supaya kita faham, itu saja. Adapun lafadz-lafadznya, maka ini dibahas bagi siapa yang ingin memperdalam bahasa Arab. Ya, untuk sekelas kita kayaknya tidak perlu membahas lafadz-lafadz secara dalam. Fajazahumullahu anil muslimina khairan, maka semoga Allah membalas kebaikan bagi para ahli tafsir sebelum kita. Ya, wallaha arju, kepada Allah lah aku berharap, wa alaihi a'tamidu, dan kepadanya lah aku bersandar, an yuyassira ma qasadtu, agar mempermudah tujuanku, wa yudhallila ma aradtu, yaitu agar Allah memberikan ya kemudahan dari apa yang aku inginkan. Fa innahu illam yuyassirhu Allah fala sabila ila husulihi, karenanya apabila tidak dimudahkan Allah maka tidak ada jalan untuk meraihnya. Ya, jadi beliau benar-benar tawaduk, jamaah sekalian. Beliau itu ulama besar, ahli tafsir, tapi masih merasa apa yang beliau tulis itu semata-mata kemudahan dari Allah. Ini yang kita perlu belajar pada para ulama. Jangan sampai kita merasa ini loh karya tulis saya, oh saya sudah nulis ini, saya punya itu, dan lain sebagainya. Beliau seorang ulama besar masih merasa ini adalah kemudahan dari Allah. Kalau Allah tidak mempermudah saya, nggak mungkin saya bisa menulisnya. Wa illam yu'in alaihi fala tariqa ila nailil abdi ma'mulahu. Kalau Allah tidak menolong hamba, maka tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk meraih harapannya. Wa as'aluhu ta'ala an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim. Dan ini yang paling penting, jamaah sekalian. Ya, meskipun ini diungkapkan oleh penulis, maka ini harus ada di dalam benak kita. Apa itu? Aku memohon kepada Allah agar menjadikan usahaku ini ikhlas mengharap wajahnya yang mulia. Kalau syekh yang menulis kitab berharap agar tulisannya ini murni ikhlas mengharap wajah Allah yang mulia, maka kita sebagai pelajar juga demikian. Kita berharap belajarnya kita di majelis ilmu ini murni mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menuntut ilmu itu terkadang ada niat-niat buruk yang menyelip di dalamnya. Ibu-ibu mungkin sudah sering mendengar hadis 3 orang yang dipanggil pertama kali oleh Allah, yang mendapatkan kemuliaan di dunia tapi dimasukkan ke dalam neraka. Salah satunya siapa? Orang yang belajar agama dan yang mengajarkannya, dan ahli Quran.
ketika dipanggil oleh Allah, ditanya, fama amilta fi, nikmat yang telah kuberikan kepadamu, nikmat kecerdasan, nikmat pandai baca Quran, nikmat bisa mengajarkan ilmu agama, kamu pakai untuk apa? Maka orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar agama, ngajarkan agama, baca Quran untukmu ya Allah. Tapi Allah tahu isi hati manusia. Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqal alim. Kamu belajar agama dan mengajar agama agar dipanggil orang alim, agar dipuji sebagai orang yang alim. Dan engkau membaca Al-Quran agar dipanggil seorang qari. Oh, ini qari yang hebat. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Di akhirat seret di dalam neraka. Jadi belajar tafsir, tolong niatkan ikhlas lillahi ta'ala untuk memahami Al-Quran. Saya ingin tahu makna Al-Quran, ingin mengamalkannya agar masuk surga. Itu tujuan kita. Jangan sampai ada tujuan yang lainnya, ya. Naam. Wa an yanfa'a bihi naf'al amim, dan semoga Allah memberikan manfaat yang luas. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, demikian pula keselamatan bagi mereka. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita di pagi hari ini kita cukupkan muqaddimah dulu ya. Tak apa-apa Bu ya. InsyaAllah berikutnya baru kita masuk ke dalam tafsir surat Al-Fatihah. Jadi sebenarnya di dalam kitab ini ada penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah yang dibawakan oleh penulis, namun nampaknya kita skip saja karena insyaallah kata pengantar dari penulis insyaallah sudah cukup yang bisa memotivasi kita sekali lagi untuk belajar tafsir Al-Quran, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan mungkin. Bagaimana Ibu? Ada yang tanyakan? Oh, ada. Oke, silakan. Baik. Ini belum masuk tafsir aurat loh padahal. Wallahu a'lam bishawab. Batas aurat seorang wanita terhadap mahramnya, ya, baik laki-laki, anak laki-laki yang sudah balik maupun paman maupun saudara, ya. Yang penting mahram, ya, yang penting mahram, bapak, kemudian kakek dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami itu leher ke atas, kemudian sampai siku, kemudian sampai lutut. Jadi lutut ke atas tidak boleh terlihat, kemudian siku ke atas juga jangan terlihat, kemudian leher ke bawah juga jangan terlihat, selebihnya boleh terlihat. Jelas ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, apakah penuntut ilmu terjemahan tarjim tapi tidak belajar bahasa Arab, bolehkah orang tersebut mengajarkan maksud dari isi Al-Quran? Jazakallah khairan. Tayyib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
jujur saja terjemahan itu salah satu metode tafsir. Salah satu metode tafsir. Tetapi kalau hanya mengandalkan terjemahan, maka ini kurang. Kenapa? Karena ada beberapa makna Al-Quran yang tidak cukup dengan terjemahan. Contoh, Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan wanita-wanita yang ditalak, wanita-wanita yang ditalak, terjemahannya talak gimana? Cerai, gitu ya. Wanita yang dicerai, oke. Terus perceraian itu gimana? Apakah dengan sekali ucap kamu saya cerai itu sudah cukup? Apakah seorang suami yang menyindir, kamu kalau keluar rumah pisah kita, itu sudah cukup? Maka kata talak ini butuh tafsir. Apakah talaknya ini benar-benar jatuh? Nah, itu satu. Mengandalkan terjemahan ini belum cukup. Bukan tidak dikatakan tidak berguna, berguna, tapi ini kurang. Ya, belum lagi yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Mereka menunggu di masa iddah 3 kali quru'. Nah, apa tafsirnya quru'? Nah, itu ada dibahas di dalam ilmu tafsir. Kalau di terjemahan bisa berbeda-beda. Ya, sehingga wallahu a'lam bishawab, kalau hanya terjemahan maka ini kurang. Namun kalau ini kita jadikan sarana ya hanya sekedar belajar, namun nanti ketika memahami makna yang dalam harus merujuk kepada tafsir, monggo silakan. Tapi kalau ditanyakan bolehkah orang tersebut mengajarkan maksud dari isi Al-Quran, maksudnya gimana ini? Bukankah terjemahan sudah ada di dalam mushaf? Harusnya kan bisa kita baca sendiri. Oh, maksudnya ada orang yang mengajarkan terjemah, gitu ya? Lalu dia ikut mentafsirkan Al-Quran. Kalau pertanyaan seperti ini, wallahu alam, saya khawatir. Kalau yang mengajarkan terjemahan itu dikenal baik agama dan akidahnya, wallahu alam, semoga tidak mengapa. Seorang ustadz yang bermanhaj salaf mengajarkan terjemah, wallahu alam, tidak ada masalah. Tapi kalau yang mengajarkan tidak bermanhaj salaf, ini yang khawatir. Karena mau tidak mau, kalau dia menjumpai kata lafadz yang sulit dijelaskan dengan terjemah, dia akan merujuk kepada penjelasan tafsir yang kita tidak tahu mana rujukannya. Jadi yang saya pahami, terjemahan ya sudah terjemah. Nanti kalau tidak paham maknanya, merujuk kepada tafsir yang sahih. Itu yang benar. Tapi kalau mengajarkan terjemah plus tafsir, maka siapa ini yang menerjemahkan? Siapa yang ngajar? Kalau yang mengajar dari ustadz bermanhaj salaf, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau tidak, khawatir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Tampaknya cukup ya. Baik ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.